Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Julia Farana, NPM 1917051004 dari kelas B. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai konsep program, eksekusi program, dan set instruksi. Langsung saja, yang pertama pengertian dari set instruksi. Operasi dari CPU ditentukan oleh instruksi-instruksi yang dilaksanakan atau dijalankannya. Instruksi ini sering disebut sebagai instruksi mesin atau instruksi komputer. Kumpulan dari instruksi-instruksi yang berbeda yang dapat dijalankan oleh CPU disebut set instruksi. Selanjutnya ada elemen instruksi. Yang pertama ada operation kode atau opcode, yaitu menentukan operasi yang akan dilaksanakan. Ada source operand reference, yaitu merupakan input bagi operasi yang akan dilaksanakan. Ada result operand references, yaitu merupakan hasil dari operasi yang dilaksanakan. Ada next instructions reference, yaitu memberitahu CPU untuk mengambil fetch instruksi berikutnya setelah instruksi yang dijalankan selesai. Selanjutnya ada operands, yaitu ingat semua instruksi dijalankan dalam CPU. Rata-rata operasi hanya membutuhkan register sebagai tempat membaca atau menyimpan operand. Ada kalanya juga register tidak berisi operand, tetapi menunjuk ke tempat penyimpanan lainnya seperti memory cache, modul, atau input-output. Source dan result operands dapat berupa salah satu dari antara tiga jenis berikut, yaitu main memory, CPU register, dan input-output device. Selanjutnya adalah format instruksi. Suatu instruksi terdiri dari beberapa field yang sesuai dengan elemen dalam instruksi tersebut. Layout dari suatu instruksi sering disebut sebagai format instruksi. Di sini sudah terdapat contoh gambar dari format instruksi, yaitu opcode, operand reference, lalu operand references. Selanjutnya adalah penyajian instruksi. Dalam kode mesin, setiap instruksi memiliki pola bit tertentu yang unik. Agar dapat dimengerti manusia, dibuatlah representasi simbolik instruksi, biasanya berupa singkatan disebut mnemonic, contohnya ADD, subload, sedangkan operan juga disajikan secara simbolik, contohnya ADD A dan B. Selanjutnya ada pertimbangan perancangan. Semakin banyak register yang diolah dalam suatu instruksi, semakin banyak baris operasi untuk mengeksekusi sebuah program juga semakin lambat. Oleh karena itu, CPU masa kini bisa dikatakan menggunakan perpaduan dari beberapa format instruksi tergantung konteksnya. Selanjutnya ada pertimbangan perancangan kedua, register. Jumlah register yang tersedia dalam CPU operasi apa yang dapat dikerjakan oleh masing-masing register. Lalu addressing models. Lalu ada data transfer, yaitu menentukan search destinations, lokasi operan sumber dan operan tujuan. Menetapkan lokasi ke lokasi tersebut dapat berupa memori, register, atau bagian paling atas daripada stage. Jumlah data, panjang data yang dipindahkan. Menetapkan mode pengamatan. Yang kedua ada tindakan CPU untuk melakukan transfer data, yaitu adalah memindahkan data dari satu lokasi ke lokasi lain. Apabila memori dilibatkan, menetapkan alamat memori, menjalankan transformasi alamat memori virtual ke alamat memori aktual, mengawali pembacaan atau penulisan memori. Nah, di sini sudah terdapat tabel basic addressing modes. Dapat dilihat di sini sudah dapat gambar tabel kebenarannya. Lalu di sini juga terdapat gambar addressing modes, yaitu berupa kayak rangkaian addressing modes-nya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila salah kata saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.